Terus dia bertanya, dan nubuah itu apa? Nubuah itu adalah sunnatullah alam semesta. Dari kapan sampai kapan tidak akan pernah berubah, dia akan tetap seperti itu, begitu. Jadi ibaratnya Qur'annya menyampaikan seperti itu, kita mentafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Kitab Negeri Para Wali. Hai guys, izin menyampaikan apa yang saya pahami, apa yang saya temukan dalam proses perjalanan pencarian saya, sederhananya begitu ya. Jadi ini juga untuk bahan evaluasi untuk sesama, apa yang saya sampaikan, apa yang saya pahami ini benar nggak sih, harus bisa dibuktikan, itu loh maksudnya. Benar nggak? Karena kebenaran itu sendiri kan relatif, belum tentu menurut saya benar, menurut kalian benar, kan begitu. Jadi gini guys, kalau bercerita tentang pencarian, mungkin nggak semua orang menyadari tentang pencarian yang kita maksud. Nah, termasuk saya pribadi, tidak sengaja mungkinnya, atau disengaja, atau saya lupa lah bagaimana pastinya. Sebetulnya saya kenal orang itu atau guru saya ini sudah lama. Dari saya kecil, SD itu sudah tahu. Cuman bergurunya itu baru setelah dewasa, ibaratnya seperti itu. Kalau misalkan dikatakan dia datang ke tempat saya itu untuk apa? Numbal wilayah. Numbal wilayah ini apa? Saya sendiri belum pernah bertanya itu, karena waktu itu belum sempat bertanya sejauh itu. Nah, ketika saya bertemu dia waktu kecil dan bergurunya ibaratnya ketika sudah dewasa, sederhananya dia mengatakan begini, dan saya ini mursyid kamu, gitu lah, sederhananya begitu. Mursyid itu apa, Dan? Mursyid itu guru petunjuk, gitu sederhananya. Terus dia melanjutkan, yang paham kamu 24 jam, yang tahu kamu ketika tidur, ketika bangun, maksudnya di luar jangkauan dia, itu yang tahu cuma diri kamu sendiri. Nah, mungkin ketika dimaksudkan arah itu adalah ke yang disebut dengan mursyid kamil mukamil, tiada lain tiada bukan, hanya Rasulullah SAW. Itu mursyid kamil mukamil. Nah, sebelum saya berguru kepada dia, saya dianjurkan untuk meminta izin atau ridho kepada kedua orang tua. Lalu saya meminta izin, minta ridho kalau saya mau belajar kepada dia, gitu. Singkat cerita, diridhoi dan bertemu lagi dengan guru saya itu. Terus pembahasan itu sebetulnya ada beberapa bahasan, cuman yang ingin saya sampaikan sekarang adalah tentang, dan isi Al-Quran sebanyak itu isinya cuma 4 saja. Dia bilangnya seperti itu. Apa saja, Dan? Katanya. Saya nggak tahu kan, jadi diam saja. Pertama perintah, kedua larangan, ketiga kisah, dan keempat adalah nubuah. Dan kebanyakan di Quran isinya adalah kisah dan kisah. Terus dia bertanya, dan nubuah itu apa? Nubuah itu adalah sunnatullah alam semesta. Dari kapan sampai kapan tidak akan pernah berubah, dia akan tetap seperti itu, begitu. Di situ langsung saya berpikir, kalau misalkan nubuah itu dari kapan sampai kapan tidak akan pernah berubah, lalu apa yang dimaksud dengan kiamat yang orang-orang menyampaikan atau kita memahami daripada redaksi Quran? Jadi ibaratnya Qurannya menyampaikan seperti itu, kita mentafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Nah, semisal gini, kehancuran alam semesta, gunung-gunung berterbangan, bumi digoncangkan, langit terbelah, dan lain sebagainya. Itu kan gambaran di daya saya ketika waktu dulu membaca atau memahami hal itu, kan seperti itu. Terus dan nubuah itu tadi, saya jadi berpikir ulang, apakah benar yang saya pahami dalam pentafsiran saya ini, kiamat itu kehancuran alam semesta seperti itu. Sedangkan dia mengatakan dari kapan sampai kapan tidak akan pernah berubah. Gitu guys. Contoh misalkan nubuatan api, ibaratnya panas. Maka dari kapan sampai kapan dia tidak akan pernah dingin, ibaratnya seperti itu. Lalu dia bertanya, api apa yang membakar Nabi Ibrahim, dan dia tidak kepanasan. Nah, itu saya mikir lagi, api apa kira-kira? Kalau ditarik ya, apakah ini api maknawi atau apa gitu. Sebagian orang, bahkan saya katakan beberapa yang dikatakan mursyid thariqah pun mungkin masih meyakini bahwa itu benar-benar dibakar beneran dan didinginkan. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya tidak menyalahkan pemahaman apapun itu, karena pemahaman saya sendiri belum tentu benar. Jadi kembali ke personal masing-masing dengan pembekalan ilmu masing-masing gitu. Terus sederhananya begini, ketika kita memahami nubuatan matahari yang dia selalu terbit dari timur tenggelam dari barat,
Itu matahari apa yang diredaksikan dalam hadis? Matahari terbit dari barat. Itu matahari apa? Sedangkan di sini bertolak belakang dengan realita kenyataan nubuatan yang ada di depan mata kita. Kita saksikan bersama, itu bertolak belakang. Itu matahari apa yang terbit dari barat? Termasuk juga nanti, jika kita memahami, kalau misalkan kita tahu, yakin, gak pernah ada lagi manusia yang bangkit dari kubur itu, bangkit dari kubur kan gitu. Terus berjalan di padang mahsyar, kan ada tuh redaksi tiupan sangkakala. Yang pertama tiupan kehancuran alam semesta kalau tidak salah ya. Yang kedua tiupan semua makhluk dimatikan. Yang ketiga tiupan kebangkitan. Nah, itu di daya pikiran saya, di daya khayali saya, di dalam memahami itu kan, setelah semuanya nanti di akhir zaman, di hari kiamat itu nanti ditiup, hancur, lalu kematian manusia, dan dibangkitkan. Kan begitu gambarannya. Lalu ketika dengan nubuatan tadi, saya berpikir ulang, benar nggak seperti itu? Atau ternyata itu adalah makna kiasan gitu. Jadi siksa kubur itu yang bagaimana yang sebenarnya gitu. Termasuk perjalanan nanti di padang mahsyar. Bahkan dalam satu redaksi, matahari di atas, satu jengkal di atas kepala kita. Apa maksudnya, apa maknanya? Bahkan mungkin beberapa orang sekarang, ada yang sudah menyadari matahari terbit dari barat, dan ada pula yang belum menyadari matahari terbit dari barat. Sebagian orang yang menyadari tidak begitu kepanasan, tapi dia bisa menyerap, merasakan, mendapatkan vitaminnya, energinya, daripada matahari terbit dari barat itu. Tapi sebagian orang kepanasan. Seperti misalkan yang diredaksikan ketika matahari di atas, satu jengkal di atas kepala kita. Terus juga diredaksikan apa namanya itu, ketika di padang mahsyar itu kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing sampai kita seperti bermandikan air keringat, tenggelam dalam lautan keringat kita sendiri. Apa itu maksudnya? Karena kalau misalkan saya menggunakan parameter nubuatan itu sendiri, itu tidak mungkin terjadi kecuali itu bahasa kiasan. Artinya ada makna tersembunyi yang harus kita gali di situ. Nah, dalam Quran itu sendiri kan banyak kisah-kisah seperti kisah penciptaan Nabi Adam, kisah Adam di surga, kisah iblis yang membangkang, kisah Adam diturunkan ke bumi. Di surat lain misalkan kisah tentang Nabi Yusuf yang dijerumuskan ke sumur. Terus di kisah lain kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan apa namanya? Ikan nun. Apa itu maknanya? Di situ juga ada sholat tuh. Sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Yunus, sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Isa. Nah, kadang kita juga menjadi bertanya, apakah Nabi Muhammad ini punya sholat? Ketika orang-orang membahas, Isra Mi'raj itu menerima perintah sholat. Sholat yang mana? Gitu. Sedangkan itu sendiri di surat Al-Isra ayat pertamanya tidak berbicara tentang Isra Mi'raj ke langit, tapi perjalanan dari Baitullah ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Artinya di situ di surat itu tafsirnya yang menyatakan tentang perjalanan dari langit bumi 1, 2 sampai ke 7. Itu tafsirnya. Nah, lalu dengan kisah-kisah itu sendiri ada kisah Nabi Musa yang misalnya kelahirannya itu dihanyutkan dihanyutkan sampai masuk ke istana Firaun. Terus juga Nabi Musa yang punya tongkat dan dilemparkan tongkatnya menjadi ular. Nah, dengan nubuatan itu sendiri tidak mungkin terjadi. Dari kapan sampai kapan tidak akan pernah berubah gitu. Oke, itu dikatakan adalah mukjizat buat sebagian orang. Oke lah, sudah selesai gitu. Tapi ketika nubuatan ini sendiri dianalisa atau misalkan dijadikan metodologi untuk menganalisa hal itu, ya mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak, kan begitu. Tergantung tongkatnya tongkat apa. Lalu ketika cerita yang lain, misalkan Nabi Musa, yaitu membelah lautan dengan tongkat. Itu tongkat apa yang bisa membelah lautan? Termasuk mungkin juga ada pertanyaan tentang mayat atau mumi yang itu adalah Fir'aun. Oke lah. Terus kita lanjut sebuah kisah lagi tentang misal kisah perjalanan Nabi Musa. Siapa di sini yang lebih berilmu? Kata Allah bertanya. Kalau sederhananya kata Nabi Musa, tidak ada yang lebih berilmu di sini kecuali saya. Ada hambaku, yaitu Nabi Khidir. Siapa dia? Pengen bertemu, belajar Nabi Musa itu. Nah, dalam proses perjalanan pembelajaran Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan perjalanan itu sendiri, itu benar-benar terjadi seperti itu atau itu makna juga gitu. Seperti misalkan juga kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Khidir.
Apakah itu juga benar-benar seperti itu dengan alasan punya ilmu hikmah? Atau itu adalah metafora sendiri? Anak itu apa? Anak itu apa? Sedangkan di situ dijelaskan, orang tuanya mukmin, saya khawatir. Masa cuma karena dengan kekhawatiran yang belum terbukti, saya khawatir anaknya ini tumbuh dewasa dan menjadikan orang tuanya kafir. Apa maknanya? Gitu. Termasuk juga di redaksi-redaksi akhir zaman sekarang. Banyak orang berbicara tentang kesadaran, yang gak masalah juga. Artinya gini, setiap orang punya versi, termasuk mungkin versi saya sendiri yang saya coba angkat dan saya coba uji dengan mengangkat kesadaran yang saya pahami ini, benar salahnya ibaratnya sampai mana gitu loh. Ya itu sendiri yang saya pahami bahwa ilmu Nabi itu tidak lain tidak bukan hanyalah nubuah. Contoh kisah yang lain seperti misalkan Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit buta. Nah, secara pemahaman tekstual, pemahaman zohir, ya mungkin seperti itu, menghidupkan orang mati. Tapi ketika jangan-jangan ini adalah sebuah metafora atau perumpamaan, itu lebih mungkin gitu. Artinya siapapun dengan kehendaknya atas izinnya, bisa jadi Nabi Isa-nya sudah turun ke bumi. Bumi ini apa? Langit ini apa? Kan di Al-Quran tuh banyak sekali majas-majas atau metafora seperti itu. Mungkin di kesempatan ini segini dulu guys yang ingin saya sampaikan tentang isi Quran. Hanya 4 perintah larangan. Biasanya di sini tentang masalah fikih perintah larangan ini atau ayat muhkamat, pokok-pokok dalam Al-Quran. Biasanya hukum-hukum, aturan-aturan yang berhubungan dengan luaran, kulitan, bungkusan atau fikih. Nah, yang ketiga adalah kisah. Kisah di sini banyak sekali kisahnya, kisah para nabi, kisah keluarga juga ada seperti keluarga Ali Imran. Terus kisah orang-orang soleh seperti misalkan Zulkarnain dengan Yajuj Majuj. Terus juga kisah-kisah seperti Al-Zalzalah tentang hari kiamat, Al-Qari'ah. Terus juga kisah kaum-kaum seperti kaum Saba, Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini adalah nubuah. Nah, nubuah ini apa? Seperti yang tadi dijelaskan, nubuah itu dari kapan sampai kapan tidak akan pernah berubah, atau itu adalah sunnatullah alam semesta. Jadi saya tidak mengatakan kebenaran atau kesalahan apa yang saya pahami, saya hanya mencoba menguraikan, menyampaikan untuk dijadikan bahan tafakur bersama. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.